Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pusing. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dari mana, Mas? Jalan-jalan. Baru sibuk apa tidak ini tadi? Enggak sibuk. Cuma lagi pusing aja nih lagi. Tolong ambilin minum, Mas. Ini Pak, seadanya. Dimakan. Ini Pak, diminum Pak. Seadanya lah. Oh iya, terima kasih, malah repot-repot gini. Ini tadi ceritanya bagaimana? Lawang sampean kelihatannya zikir enak, habis sholat waktu yang paling enak, kok kelihatannya wajahnya agak tidak sesuai dengan keadaannya. Sebetulnya lagi ada masalah dikit Pak, yaitu masalahnya kan gini. Saya itu punya lahan sawah, itu kan sudah ada batas-batasnya Pak. Karena lahan saya itu batasnya selalu pindah, sehingga orang tak kasih tahu juga malah emosi, ngomongnya gede, ya akhirnya tak ikhlaskan saja itu Pak. Udahlah, urusan sama yang kuasa aja. Berarti ini diikhlaskan ya? Iya, saya ikhlaskan. Kalau yang namanya ikhlas itu ya bukan begitu caranya. Sambil wirid, zikir dan yang lain-lain. Kalau ikhlas ya ikhlas saja, lepas, sudah ikhlas gitu aja. Tidak perlu kita tambah-tambahi zikir dan wirid-wirid seperti itu. Maksud saya kan saya ikhlaskan Pak. Karena saya sudah nggak berdaya, udah nggak bisa saya atasi, saya ikhlaskan. Karena suasana sudah begitu, akhirnya saya ikhlaskan. Saya buat zikir supaya dia itu dapat pengadilan dari Tuhan. Karena saya merasa teraniaya sekali Pak. Sungguh itu. Saya sudah didolimi. Saya mengharapnya sama Tuhan saja itu. Jadi kan begini. Kalau Anda ini mengikhlaskan sesuatu, ya sudah ikhlas saja, titik. Kalau kita campur dengan zikir, melaksanakan wirid, atau bahkan yang lebih parah lagi, menggunakan seperti ritual-ritual seperti itu kan memang tidak boleh. Pada saat Anda itu berzikir dengan beban karena merasa terzolimi, maka zikir Anda itu tidak akan ikhlas. Padahal Anda sendiri kepengen ikhlas. Jadi kalau mau ikhlas ya sudah ikhlas aja. Tidak usah ada embel-embel kepengen zikir terus mengharap-harap sesuatu seperti Allah yang menghakimi atau memberi pengadilan kepada orang yang dizolimi tersebut. Jadi zikir Anda sendiri ya belum ikhlas. Terus gimana Anda menjalankan ikhlas? Ikhlas ya ikhlas, wah sudah lepas saja. Allah itu sudah
punya ketentuannya sendiri kok. Jadi kesimpulannya gini Pak ya, kita ikhlaskan, kita tidak boleh ada embel-embel yang lain. Jadi kalau ikhlas ya ikhlas, jangan ada urusan biar diiniin, biar dibales, biar dikasih hukuman, biar diadili, itu nggak boleh Pak ya. Ikhlas ya ikhlas gitu. Lalu apa gunanya dzikir Pak? Kita punya dzikiran ini, dzikiran itu, kalau kita nggak digunakan. Padahal kita disarankan untuk memohon, untuk berzikir, untuk wirid, untuk dzikir. Itu untuk apa kalau begitu Pak? Sesuatu yang kita laksanakan seperti zikir tersebut. Tapi jika kita masih ada sesuatu yang tidak ikhlas atau ada yang ganjel di dalam hati kita, tidak ada manfaatnya. Karena manfaat dari zikir itu sendiri adalah untuk merubah dan mengatur perilaku hidup manusia. Jadi kalau kita melaksanakan zikir tapi dengan sesuatu yang tidak ikhlas, karena tadi secara tidak langsung dalam niatan zikir kita itu ada sebuah pengharapan meskipun itu tipis akan keadilan Tuhan dari nasib kita yang baru teraniaya. Jadi kalau mau diikhlaskan ya sudah, ikhlas belas. Urusan kita zikir, ya kita zikir urusan kita sendiri sama Allah. Bukan karena mengharap pengadilan atau yang lain. Karena itu zikir itu memang kebutuhan kita, itu begitu, seperti itu. Jadi bukan zikir itu karena kita punya masalah. Oh, jadi begitu Pak ya kesimpulannya ya. Jadi kita zikir itu tidak boleh dikaitkan atau dicampur dengan masalah kita. Zikir harus zikir, ingat pada Allah khusus, dan masalah saya itu saya ikhlaskan, ya saya tinggalin gitu aja, jangan digabung. Jadi antara urusan duniawi dengan urusan ruhani itu beda. Kenapa harus kita campur? Urusan duniawi kita diharuskan untuk ikhlas, mengikhlaskan segala sesuatu, baik itu susah maupun senang kita ikhlas. Tapi pada saat kita ini tidak beruntung, baru sedih, baru teraniaya, kemudian kita melaksanakan zikir yang menjadikan zikir kita itu tidak ikhlas. Karena ada ganjelan itu tadi, ada masalah. Bayangkan pada saat orang terkena masalah, pikiran Anda pasti kacau. Hati Anda pasti tidak tenang. Iya. Perasaan Anda pasti tidak karuan. Iya. Apa bisa zikir kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika kondisi pikiran kita seperti itu, hati kita seperti itu, perasaan kita juga seperti itu, tidak satu? Gitu Pak, ya saya sudah atas, dan saya berusaha untuk merenungi, untuk menjalani apa yang Bapak sarankan kepada saya. Semoga saya bisa menjalankan. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Jadi begini, kita perjelas saja ya. Iya. Pada saat kita bermasalah, kita punya masalah, kita diharuskan ikhlas, nerimo, pasrah, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan dari zikir itu sendiri, tujuan dari zikir itu adalah untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita sedang melaksanakan zikir tapi sedang ada masalah, artinya
tidak akan sampai. Karena tujuan dari zikir itu sendiri adalah untuk menata hidup Anda supaya ikhlas. Jadi kesimpulannya seperti ini. Pada saat Anda ini terkena musibah, baru kesusahan, baru teraniaya, baru tersakiti, dan Anda mampu belajar untuk ikhlas, untuk memahami hidup, untuk mencerna semua kejadian-kejadian ini, sampai akhirnya Anda betul-betul mampu ikhlas. Itu yang namanya hidup Anda itu satu dalam kemanunggalan. Jadi sudah paham ya Pak untuk masalah zikir kita sendiri, ikhlas kita itu sendiri. Jadi biar berjalan sendiri-sendiri antara laku ikhlas kita dengan usaha zikir kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah cukup. Terima kasih. Silahkan.